Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan kami dengan pembahasan strategi pemasaran dengan dosen pengampu Bapak Hendra Saputra SE MSI. Tentu saja tetap bersama dengan rekan saya Marta Simbolon, rekan saya Via Yemi Maburu Ginting, dan Isa Kahisala. Tapi sebelum kita tahu strategi pemasaran, harus kita tahu dong pengertian dan fungsi strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Nah, untuk fungsinya ada 4 nih. Yang pertama, meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. Nah, artinya strategi pemasaran berupaya untuk memotivasi manajemen perusahaan agar berpikir dan melihat masa depan dengan cara berbeda. Nah, yang kedua, koordinasi pemasaran yang lebih efektif. Yang artinya, setiap perusahaan pasti memiliki strategi pemasarannya sendiri. Strategi pemasaran ini berfungsi untuk mengatur arah jalannya perusahaan sehingga membentuk tim koordinasi yang lebih efektif dan tetap tepat sasaran. Yang ketiga, merumuskan tujuan perusahaan. Para pelaku usaha tentunya ingin melihat dengan jelas apa tujuan perusahaan mereka. Dengan adanya strategi pemasaran, maka pelaku usaha akan terbantu untuk membuat detail tujuan yang akan dicapai, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat, pengawasan kegiatan pemasaran. Dengan adanya strategi pemasaran, maka perusahaan akan memiliki standar prestasi kerja para anggotanya. Dengan begitu, pengawasan kegiatan para anggota akan lebih mudah dipantau untuk mendapat mutu dan kualitas kerja yang efektif. Pada dasarnya, tujuan akhir dari marketing itu tetap akan bermuara pada tercapainya kepuasan konsumen. Nah, berikut ini konsep strategi pemasaran, yang diantaranya strategi segmentasi, targeting, dan positioning. Nah, berikut akan kami jelaskan konsep strategi pemasaran tersebut. Strategi segmentasi pasar adalah suatu proses untuk membagi-bagi atau mengelompokkan konsumen ke dalam kotak-kotak yang lebih homogen. Segmentasi pasar juga dapat diartikan sebagai usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain dalam hal kebutuhan, karakteristik, ataupun perilaku dari konsumen. Tujuan dari segmentasi pasar adalah untuk menghemat usaha-usaha pemasaran dengan menitik beratkan kepada pembeli yang berminat tinggi untuk membeli. Nah, apa aja sih manfaat dari segmentasi pasar? Ada 5 manfaat, diantaranya mendesain produk-produk yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar. Nah, perusahaan berjalan ke arah penyelesaian konsep marketing, yaitu kepuasan konsumen yang akan membawa keuntungan. Nah, yang kedua itu menganalisis pasar, yang artinya dengan segmentasi pasar membantu eksekutif mendeteksi siapa saja yang akan menggerogoti pasar produknya. Yang ketiga, menemukan peluang. Setelah menganalisis pasar, perusahaan yang menguasai konsep segmentasi yang baik akan sampai pada ide penemukan peluang. Yang keempat, menguasai posisi yang superior dan kompetitif. Perusahaan yang menguasai segmen dengan baik umumnya adalah mereka yang paham betul konsumennya dan telah mempelajari pergeseran yang terjadi dalam segmennya. Yang kelima, menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien. Jika perusahaan tahu persis siapa segmen mereka, maka perusahaan akan tahu bagaimana berkomunikasi yang baik dengan para pelanggannya. Menurut Kotler dan Armstrong, terdapat 4 variabel utama yang mungkin dipergunakan dalam segmentasi pasar konsumen, yaitu segmentasi geografik, membagi pasar menjadi beberapa unit secara geografik seperti negara, regional, negara bagian, kota, atau kompleks perusahaan. Yang kedua, segmentasi demografik, membagi pasar menjadi kelompok berdasarkan pada variabel seperti umur, jenis kelamin, besar keluarga, siklus kehidupan keluarga, pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, dan kebangsaan. Yang ketiga, segmentasi psikografik, membagi pembeli menjadi kelompok berbeda berdasarkan pada karakteristik sosial, gaya hidup, ataupun kepribadian. Yang keempat, segmentasi tingkah laku, mengelompokkan pembeli berdasarkan pada pengetahuan, sikap, penggunaan, atau reaksi mereka terhadap suatu produk.
Pola segmentasi pasar ada 3. Yang pertama, homogen preference atau preference homogen, pola yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang sama terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, diffuse preference, preference yang menyebar. Pola ini menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang beragam terhadap suatu produk atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, clustered preference, preferensi yang mengelompokkan. Nah, pola ini yang menunjukkan bahwa konsumen memiliki preferensi yang berkelompok-kelompok, di mana konsumen yang berada dalam satu kelompok memiliki kesamaan preferensi. Syarat segmentasi pasar dikatakan efektif. Yang pertama, measurable atau terukur. Segmentasi pasar harus dapat membantu perusahaan dalam mengukur potensi pasar. Yang kedua, substansial atau banyak. Berarti segmen tersebut harus besar dan profitable untuk dilayani. Yang ketiga, accessible, dapat diakses. Berarti segmen tersebut harus mudah dijangkau untuk dilayani. Yang keempat, differentiable atau dapat dibedakan. Berarti segmen tersebut dapat dibedakan dengan jelas. Yang kelima, actionable, dapat dilayani. Berarti segmen tersebut dapat dijangkau atau dilayani dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Berikut adalah prosedur dan proses segmentasi pasar. Yang pertama, survey stage atau tahap survei, merupakan tahap melakukan eksplorasi baik melalui focus group discussion atau dengan wawancara terhadap beberapa kelompok konsumen untuk memperoleh keterangan mengenai motivasi, sikap, dan perilaku konsumen. Yang kedua, analysis stage atau tahap analisis, merupakan tahap analisis terhadap informasi yang telah diperoleh melalui survei. Yang ketiga, profiling stage atau tahap pembentukan, merupakan tahap untuk mengidentifikasi. Yang ketiga, profiling stage atau tahap pembentukan, merupakan tahap untuk mengidentifikasi profil masing-masing klaster yang terbentuk. Yang berikutnya, targeting. Target pasar merupakan proses mengevaluasi dan memilih beberapa segmen pasar yang dinilai menarik untuk dilayani. Targeting meliputi persoalan bagaimana memilih, menyeleksi, dan menjangkau pasar. Definisi targeting menurut Kagan dan Grant adalah proses mengevaluasi segmentasi dan memfokuskan strategi pemasaran pada sebuah negara, provinsi, dan sekelompok orang yang memiliki potensi untuk memberikan respon. Target pasar dapat juga diartikan sebagai kegiatan memberisi dan menilai serta memilih suatu yang lebih segmen pasar yang akan dimasuki oleh suatu perusahaan. Ada 5 faktor yang perlu diperhatikan dalam menetapkan target pasar, yaitu 1. Ukuran segmen. Perkiraan besar atau ukuran segmen yang akan dituju merupakan faktor penting untuk memutuskan apakah segmen pasar tersebut cukup berharga untuk ditindaklanjuti. Perusahaan yang besar akan memilih segmen dengan volume penjualan besar dan menghindari segmen kecil dan sebaliknya. Yang kedua, pertumbuhan segmen. Walaupun ukuran segmen saat ini kecil, bukan tidak mungkin akan berkembang dan diharapkan dapat berkembang untuk masa mendatang. Yang ketiga, biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai segmen tersebut. Suatu segmen yang tidak cocok dengan kegiatan pemasaran perusahaan seharusnya tidak dikejar. Perusahaan perlu menyesuaikan dengan kesanggupannya. Yang keempat, kesesuaian dengan tujuan dan sumber-sumber atau kemampuan perusahaan. Target yang tuju haruslah sesuai dengan tujuan atau sumber-sumber kemampuan yang dimiliki perusahaan. Yang kelima, posisi persaingan. Suatu segmen mungkin mempunyai ukuran dan pertumbuhan yang baik, tetapi mempunyai potensi lemah dalam hal laba. Lebih sedikit persaingan, lebih atraktif atau menariklah segmen tersebut untuk dimasuki. Menurut Lubis tahun 2004 menyatakan bahwa dalam menetapkan target market, perusahaan dapat mempertimbangkan 5 pola, yaitu 1. Konsentrasi pasar tunggal. Ialah sebab perusahaan dapat memutuskan kegiatannya dalam suatu bagian daripada pasar. Biasanya perusahaan yang lebih kecil melakukan pilihan ini. Perusahaan yang lebih bisa mencapai posisi yang kuat di satu segmen
dengan pengetahuan yang lebih baik terhadap kebutuhan segmen sehingga bisa diperoleh keuntungan. Namun, konsentrasi di satu segmen mempunyai potensi risiko yang cukup besar, sehingga alasan inilah yang mendasari perusahaan untuk memilih lebih dari satu segmen. 2. Spesialisasi produk. Maksudnya, perusahaan berkonsentrasi membuat produk khusus dan tertentu. Melalui cara ini, perusahaan membangun reputasi yang kuat di produk yang spesifik. Namun risikonya tetap ada, yaitu apabila terjadi kekurangan bahan untuk pembuatan produknya atau keterlambatan melakukan perubahan teknologi. Misalnya sebuah perusahaan memutuskan untuk memproduksi hanya mesin tik listrik bagi sekelompok pelanggan. Yang ketiga, spesialisasi pasar. Maksudnya adalah perusahaan berkonsentrasi melayani berbagai kebutuhan dalam kelompok tertentu. Perusahaan memperoleh reputasi yang kuat dan menjadi channel untuk semua produk baru yang dibutuhkan dan dipergunakan oleh kelompok tersebut. Risiko akan kerugian akan timbul apabila kelompok tadi mengurangi pembelian dan kebutuhannya. Misalnya, sebuah perusahaan memutuskan untuk membuat segala macam mesin tik, tetapi diarahkan untuk kelompok pelanggan yang kecil. Yang keempat, spesialisasi selektif. Maksudnya adalah perusahaan menyeleksi beberapa segmen yang dipilih mungkin tidak saling berhubungan atau membentuk sinergi, tetapi masing-masing segmen menjadikan profit. Strategi ini lebih dipilih oleh perusahaan untuk menghindari kerugian. Walaupun salah satu segmennya tidak produktif, tetapi perusahaan tidak tetap memperoleh pendapatan dari segmen yang lain, dan setiap kegiatan usaha itu mengandung peluang yang menarik. Yang kelima, peliputan keseluruhan. Maksudnya adalah perusahaan berusaha melayani semua kelompok dengan produk yang dibutuhkan, namun hanya perusahaan besar yang bisa melakukannya. Untuk menciptakan kepuasan konsumen, pemasar dapat melakukan diferensiasi dan menghasilkan lebih banyak penjualan daripada tidak melakukan diferensiasi. Namun, diferensiasi dapat meningkatkan biaya perusahaan. Yang berikutnya, positioning atau pemosisian. Penetapan posisi di pasar adalah pengaturan agar suatu produk menempati tempat yang jelas, terbedakan dan diinginkan dalam bentuk konsumen sasaran dibandingkan dengan produk pesaing. Jadi, pemasar merancangkan posisi yang dibedakan merek produk mereka dari merek produk pesaing dan mampu memberikan keunggulan strategik terbaik di pasar sasarannya. Positioning menjelaskan strategi mengenai cara perusahaan membedakan produk dengan pesaing dalam benak konsumen. Positioning merupakan upaya pengidentifikasian, pengembangan dan pengkomunikasian keunggulan yang bersifat khas dan unik sehingga produk dan jasa perusahaan dipersepsikan lebih superior dan khusus dibandingkan produk dan jasa pesaing dalam benak pasar sasaran. Menurut Kotler tahun 1997 menjelaskan beberapa cara pemosisian produk yang dapat dilakukan pemasar dalam memasarkan produk kepada konsumen yang dituju, antara lain: 1. Penentuan posisi menurut atribut. Ini terjadi bila suatu perusahaan memposisikan dengan menonjolkan atribut produk yang lebih unggul dibandingkan pesaingnya, seperti ukuran, lama keberadaannya, dan seterusnya. Nomor 2. Penentuan posisi menurut manfaat. Dalam pengertian ini, produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu manfaat tertentu. Yang ketiga, penentuan posisi menurut penggunaan atau penerapan. Seperangkat nilai-nilai penggunaan dan penerapan ini yang digunakan sebagai unsur yang ditonjolkan dibandingkan pesaing. Yang keempat, penentuan posisi menurut pemakai. Ini berarti memposisikan produk sebagai yang terbaik untuk menuju sejumlah kelompok pemakai. Yang kelima, penentuan posisi menurut pesaing. Di sini produk secara keseluruhan menonjolkan nama mereknya secara utuh dan diposisikan lebih baik daripada pesaing. Penentuan posisi menurut kategori produk. Di sini produk diposisikan sebagai pemimpin dalam suatu kategori produk. Ketujuh, penetapan posisi harga atau kualitas. Di sini produk diposisikan sebagai penawaran nilai terbaik. Strategi positioning melalui harga tidak selalu identik dengan harga yang lebih murah.
Selanjutnya adalah positioning atau pemosisian. Penetapan posisi di pasar adalah pengaturan agar suatu produk menempati tempat yang jelas, terbedakan dan diinginkan dalam bentuk konsumen sasaran dibandingkan dengan produk pesaing. Positioning menjelaskan strategi mengenai cara perusahaan membedakan produk dengan pesaing dalam benak konsumen. Positioning merupakan upaya mengidentifikasi, pengembangan, dan pengomunikasian keunggulan yang bersifat khas dan unik sehingga produk dan jasa perusahaan dipersepsikan lebih superior dan khusus dibandingkan produk dan jasa pesaing dalam benak pasar sasaran. Selanjutnya adalah strategi bauran pemasaran. Marketing atau pemasaran adalah suatu proses kegiatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor meliputi faktor sosial, budaya, politik, ekonomi, dan manajerial. Dalam upaya mencapai target pemasaran, diperlukan adanya aspek-aspek dalam pemasaran atau disebut dengan marketing mix, yang dikenal 4 bauran pemasaran marketing, yaitu produk, harga, promosi, dan tempat. Keempat bauran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, di sini kita akan membahas bauran pemasaran yang pertama, yaitu produk atau produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan di pasar dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Kepuasan konsumen tidak hanya dapat mengacu pada bentuk fisik produk, melainkan suatu paket kepuasan yang didapat dari pembelian produk dan pelayanan yang diberikan oleh produsen. Untuk merencanakan penawaran produk, pemasar perlu memahami tingkatan produk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada produk utama atau core benefit. Yang kedua, produk genetik atau genetik produk. Ketiga, produk harapan atau ekspektasi produk. Yang keempat adalah produk pelengkap. Produk potensial adalah price atau harga. Memilih harga yang tepat untuk produk yang akan kita beli. Setelah produk berhasil diciptakan dengan segala atributnya, langkah selanjutnya adalah menentukan harga produk. 3. Place atau tempat. Pemilihan lokasi yang tepat berarti mendapatkan lokasi yang memungkinkan paling banyak efek positifnya bagi organisasi dan menghindari sebanyak mungkin efek negatif yang mungkin timbul. Yang terakhir itu adalah promotion atau promosi. Promosi merupakan salah satu variabel marketing mix yang sangat penting yang dilakukan untuk membuka pasar yang baru dan memperluas jaringan pemasaran. Nah, adapun contoh kasus dari materi ini yaitu Aqua. Siapa sih yang gak kenal aku dengan Aqua? Minuman mineral ini yang sering kita konsumsi sejak dulu. Aqua adalah sebuah merek air minuman dalam kemasan yang diproduksi oleh PT Aqua Golden Mesiopi di Indonesia sejak tahun 1973, di mana ada segmentasinya. Yang pertama, segmentasi merupakan pembagian atau pengelompokan kondisi pasar yang heterogen menjadi homogen dengan berbagai karakteristik. Hal-hal yang mendasari segmentasi yaitu geografis, demografis, psikografis, dan perilaku konsumen. Yang kedua, targeting. Cakupan pasar Aqua sendiri cukup luas, tidak mengenal kondisi geografis maupun status sosial dikarenakan kebutuhan akan air bersih untuk minum merupakan kebutuhan paling utama setiap orang di berbagai penjuru daerah. Nah, dimanapun kita pasti akan membutuhkan minuman mineral. Yang ketiga, positioning. Sebagai pelopor produk air minum dalam kemasan di Indonesia, Aqua merupakan market leader. Data-data yang menyangkut Aqua sebagai market leader dapat dilihat di berbagai lembaga survei dan penghargaan sebagai bahan acuan. Hal-hal yang terkait menyangkut teknologi pemrosesan, kualitas, sistem promosi, dan pemasaran Aqua menjadi sebuah kesan yang begitu melekat di balik masyarakat. Nah, adapun kesimpulannya, segmentation merupakan proses pengelompokan pasar keseluruhan yang heterogen menjadi kelompok atau segmen yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan, keinginan, perilaku, atau respon terhadap program pemasaran spesifik. Targeting merupakan proses pengevaluasian dan memilih beberapa segmen pasar yang dinilai menarik untuk dilayani. Dan positioning merupakan upaya mengidentifikasian dan pengembangan dan mengkomunikasikan keunggulan yang bersifat khas dan unik sehingga produk dan jasa perusahaan dipersepsikan lebih superior dan khusus dibandingkan produk dan jasa pesaing dalam bentuk pasar sasaran. Dalam membangun hubungan pelanggan, diperlukan penetapan STP dengan jelas dan pula agar strategi pemasarannya dapat dirancang serta dilaksanakan dengan efektif.
Perusahaan juga perlu menjaga hubungan komunikasi dengan pelanggan. Hal ini dapat menguntungkan perusahaan dari segi profitabilitas, retensi pelanggan maupun kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri. Terima kasih.